Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang buat bangkit berdiri. Ini kita mau memulai satu pujian. Saya undang buat bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih Bapak, karena pada hari ini kami dapat berkumpul bersama Bapak, memuji dan memuliakan Engkau Bapak. Kami percaya Kau telah hadir tengah-tengah kami Bapa. Bersama-sama kami muliakan nama-Mu Bapa. Terimalah pujian kami, karena kami percaya Kaulah yang terindah, Kaulah yang termanis dalam kehidupan kami Bapa.
Bapa, biarlah semua kita memuji dan muliakan Engkau Bapa. Di dalam hidup ini tiada Allah yang seperti Engkau Bapa, besar dan perkasa kuasa-Mu Yesus. Ya Bapa, karena kami percaya kuasa-Mu yang tiada berubah dulu, sekarang dan selamanya Bapa. Karena yang kami percaya Raja di atas segala raja. Karena kami percaya Engkau Allah yang kudus di tahta-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sembah Kau. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Membawa doa kita. Setiap ibadah kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ikat segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin berusaha untuk campur tangan dalam peribadatan ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari tempat ini dan biarlah kuasa Tuhan terus bekerja dalam setiap ibadah kami Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan adalah pesan Tuhan untuk kehidupan kami. Agar iman percaya kami semakin hari terus semakin kuat, semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Amin. Kita menyapa depan, belakang, samping, kiri, kanan kita, katakan halo, apa kabar? Shalom. Saya percaya hari ini semua semangat buat memuji Tuhan, amin.
karena kita membawa satu pujian Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersujud menyembahmu, ku bermazmur bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi, namamu dipuji, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi, namamu dipuji. Tiada yang seperti Kau, Yesus Tuhan dan Rajaku. Di hadapan tahta Anak Domba, ku bertungkur menyembahmu, ku bermazmur bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, di hadapan tahta Anak Domba, ku tersungkur menyembahmu, ku bermazmur bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi, namamu dipuji, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi, namamu dipuji. Tiada yang seperti Kau, Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi, namamu dipuji, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi, namamu dipuji, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi, namamu dipuji.
Amin. Benar, dia adalah raja di atas segala raja. Kita tetap memuji dia semua karena kebaikan dia. Kita mau terus bermazmur bagi dia dan tinggikan namanya. Layak ditinggikan dan layak disembah. Ku akan bermazmur bagimu, tinggikan namamu. Kau Tuhan layak ditinggikan dan layak disembah. Bermazmur bagimu tentang kebaikanmu. Ku kan menyanyi semua karenamu. Ku nyatakan kebesaranmu Tuhan. Ku kan melambang semua karenamu. Sungguh Tuhan, kau layak ditinggikan. Kau Tuhan, layak ditinggikan dan layak disembah. Bermazmur bagimu, tinggikan namamu. Kau Tuhan layak ditinggikan dan layak disembah. Ku akan bermazmur bagimu tentang kebaikanmu. Ku kan menyanyi semua karenamu. Ku nyatakan kebesaranmu Tuhan. Ku kan melambang semua karenamu. Sungguh ajaib Kau Tuhan,
pujian buat namanya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu buat duduk kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak, kami perlu Kau Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa jalan sendiri. Yang kami tahu hanya Kau yang bisa memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami butuh tangan-Mu Tuhan buat menopang kami. Kami butuh keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Dengarkan seruan kami Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
Setiap pengharapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Yang kami butuhkan keajaiban tangan-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu saat ini Bapa. Dengarkan doa kami Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Perlukan keajaiban. Saya serahkan kepada kepala. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh ini pujian yang keluar dari lubuk hati kami yang terdalam. Bahwa kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang di bait-Mu yang kudus. Kami datang memuji dan menyembah Engkau karena kami percaya hanya Engkau yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat kami. Dan kami menyadari bahwa hidup kami sangat membutuhkan Engkau karena tanpa Engkau Tuhan, hidup kami akan sia-sia. Hidup kami tak akan berguna tanpa Engkau. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau berkata kepadamu Tuhan, bahwa kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu, karena itu berbicara kepada kami Tuhan. Pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, memberikan pengertian, pemahaman kepada umat-Mu, supaya mengerti tentang bagaimana cara kami hidup selama kami di dalam dunia ini Tuhan. Oleh karena itu urapi hamba-Mu, biarlah dia berbicara sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan. Terima kasih, urapi kami semua, agar supaya kami dapat mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara merasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini? Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita hadir di tempat ini karena kita sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Dia begitu baik, dia begitu mengasihi kehidupan kita. Ya. Dia begitu peduli dengan kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini dia ada bersama dengan kita. Saudara merasakan kehadiran Tuhan? Nah ini yang penting di dalam kehidupan kita. Bahwa kemana kita pergi dan berada, kita harus tetap berfokus bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin. Nah karena Bapak Ibu Saudara, kita terus berbicara tentang pikiran besar Tuhan, ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan besar bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Maka pada saat ini ya kita akan terus berbicara tentang pikiran besar Tuhan. Namun tema pada hari ini kita berbicara tentang gaya hidup kerajaan Allah.
Pagi hari ini kita mau berbicara tentang gaya hidup kerajaan Allah. Kita sudah Kita sudah belajar ya tentang kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang soal kerajaan Allah pada minggu sebelumnya, bahwa kerajaan Allah, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, sebuah kerajaan berarti ada rajanya. Amin. Nah, kita berbicara tentang rajanya. Kalau kerajaan Allah berarti rajanya adalah Allah. Nah, kita sudah berbicara itu ya. Kita berbicara tentang kerajaan Allah ya. Raja sebagai Tuhan Yesus sebagai raja atas kehidupan kita ya. Kita juga berbicara tentang kerajaan sorga, berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang kerajaan sorga. Itu sebenarnya itu adalah dua hal yang sama sebenarnya ya. Karena kerajaan sorga itu juga berbicara tentang Tuhan yang menjadi pemimpin. Cuman masalahnya kalau kita berbicara masalah kerajaan Allah, itu berbicara tentang semasa kita hidup di dalam dunia ini, dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Karena apa? Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, dan kita menjadikan Dia sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, menjadikan Dia sebagai raja atas hidup kita, maka Dia akan memimpin seluruh aspek hidup kita. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus memberi diri kita ini untuk dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu kita buka hati kita izinkan Dia bertahta atas hidup kita untuk memerintah seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kita boleh menikmati bahwa Allah itu raja atas hidup kita. Amin. Dan nanti kita akan menerima seperti janji Tuhan. Bahwa nanti kita akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi kita perlu ketahui memang kalau kita berbicara tentang keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma. Itu memiliki pengertian yang sama sebenarnya dengan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Ya, jadi kerajaan Allah diberikan kepada kita, ditawarkan kepada semua orang. Ya. Jadi kerajaan Allah itu bukan hanya untuk segelintir orang. Kerajaan Allah itu ditawarkan, diberikan untuk semua orang. Namun apakah semua orang menerima kerajaan Allah sekalipun itu diberikan secara cuma-cuma, itu belum tentu menerimanya ya. Karena orang yang menerima kerajaan Allah artinya mereka mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pribadi mereka. Yang memberikan hati mereka untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kerajaan Allah itu diberikan cuma-cuma. Saudara sudah menerima kerajaan itu? Amin. Nah, namun Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ketahui, memang kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya. Kita sudah memberi Dia tempat di dalam hati kita. Menjadikan Dia Tuhan, penguasa tunggal. Menjadikan Dia sebagai raja atas kehidupan kita. Namun kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus hidup berjuang. Ya. Kenapa kita harus hidup berjuang? Ya, jadi hidup di dalam kerajaan Allah, ya, itu hidup dalam perjuangan. Enggak ada, wah udah santai-santai aja, enggak ada Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita, menjadikan Dia raja atas hidup kita, terus santai-santai saja, enggak bisa. Kita sedang hidup dalam perjuangan. Dan kita semua berjuang. Amin. Berjuang untuk apa Bapak Ibu Saudara? Kehidupan setiap umat manusia ketika menerima Yesus Kristus. Kan itu kehidupan dalam dosa. Ketika menerima Yesus begini, dosanya diampuni. Ya. Tetapi ingat, tabiat dosa itu masih ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Keinginan-keinginan duniawi
masih ada di dalam kehidupan umat Tuhan. Yang sering mengganggu, yang sering menyerang setiap orang percaya. Agar supaya mereka jatuh dan jatuh di dalam dosa. Makanya sekarang ini juga, sekalipun kita sudah menjadikan dia sebagai raja atas hidup kita, ya, tetapi ingat, ada banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Kita harus berjuang di dalam kehidupan kita ini untuk mengalahkan setiap keinginan-keinginan duniawi. Ya, setiap kejahatan-kejahatan yang ditawarkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu harus kita lawan. Ya, itu kita harus singkirkan. Nah, ini kita berbicara masalah kerajaan. Karena berbicara hal ini ya, kerajaan Allah, kita harus berjuang. Kenapa? Karena memang kita harus terus mengalami perubahan hidup kita. Amin. Mau mengalami perubahan hidup? Ya, kita dari sifat dosa, ya. Kita dirindukan oleh Tuhan supaya kita mengalami perubahan hidup. Sehingga kita bisa mengalami atau memiliki sifat atau karakter Kristus. Jadi itu penting. Jadi selama kita di dalam dunia ini kita dibentuk, ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam karakternya. Nah, banyak kehidupan orang yang percaya memiliki karakter-karakter yang tidak baik. Ketika percaya kepada Yesus, maka mereka menjadi satu komunitas yang hidup, dibimbing, dibina di dalam sebuah gereja lokal. Untuk apa? Supaya mereka diperlengkapi dan mereka itu mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan mereka yang diharapkan mereka menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter Kristus. Jadi ini yang kita inginkan ya, kita berbicara tentang kerajaan sorga di bumi ini ya. Jadi harga sebuah kerajaan sorga adalah segenap hidup kita. Nah, kenapa saya berbicara tentang harga kerajaan sorga adalah segenap hidup kita? Banyak orang bilang, waduh saya kepingin masuk sorga. Tapi ingat, ada banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan katanya, belum tentu mereka masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena hidup mereka adalah hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka adalah hidup yang berlawanan atau bertentangan dengan keinginan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup dalam kerajaan sorga, ya, di dalam kerajaan Allah selama kita di muka bumi ini, mari kita mau berubah di dalam kehidupan kita. Mari kita harus memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Jadi selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus memiliki gaya hidup kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi harus memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Matius 6 ayat 33 ya, kita sudah sering mendengar tentang firman Tuhan ini, dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita memahami maksud dari dan tujuan dari firman Tuhan ini disampaikan. Ya, di dalam perikop ini berbicara tentang masalah kekhawatiran. Ya, banyak orang hidup di dalam kekhawatiran. Khawatir tentang apa? Tentang makan, minum, pakai. Apalagi seperti sekarang ini, hidup kita di tengah-tengah pandemi virus corona. Terus belum selesai, udah ada virus-virus lain lagi masuk. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak orang hidup di dalam kekhawatiran. Ya. Apa yang mereka makan, minum, pakai. Tetapi Tuhan Yesus berbicara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi kalau kita cari kerajaan Allah katanya, semua apa yang menjadi kebutuhan kita yang kita cari setiap hari, itu akan ditambahkan. Artinya itu akan diberikan kepadamu. Tapi kalau kita melihat ya, karena kalau kita lihat dari kata carilah yang dikatakan di situ kan, dalam teks bahasa aslinya itu berbicara tentang mencari, menyelidiki, memeriksa, mempertimbangkan, mencoba untuk mendapatkan. Atau keinginan untuk memiliki, ya, berjuang untuk sesuatu tujuan atau menuntut. Tetapi kita berbicara carilah yang memiliki arti
Yang sesungguhnya adalah sesuatu perjuangan. Ya. Jadi mencari dengan berjuang. Ya. Jadi artinya ada suatu perjuangan dengan keras untuk memperoleh sesuatu. Ya. Sesuatu yang dimaksud adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang gaya hidup kerajaan Allah. Ya. Gaya hidup kerajaan Allah itu harus diperjuangkan. Ya. Kita harus perjuangkan. Itu tentang gaya hidup kerajaan Allah. Ya. Karena gaya hidup kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara kita perlu ketahui bahwa gaya hidup kerajaan Allah itu seseorang menjadi warga kerajaan Allah yang baik harus memiliki hidup yang berkualitas. Jadi enggak, yang penting hidup biasa-biasa saja. Kalau hidup kita tidak berkualitas, maka hidup kita ini tidak akan ada gunanya. Tuhan menuntut sebuah kualitas. Makanya Tuhan pernah berbicara kepada orang-orang Yahudi. Berbicara kepada murid-muridnya. Dia berbicara apa? Bahwa kalau kehidupan agamamu tidak lebih dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita itu harus memiliki kualitas yang baik ya di dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan yang berkualitas tentu merupakan gaya hidup kerajaan Allah. Jadi kita berbicara tentang gaya hidup kerajaan Allah yang harus menjadi sebuah budaya, yang harus menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita menampilkan kehidupan kita, maka kita akan lihat, oh ini adalah orang-orang kerajaan Allah. Ya. Orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Gaya hidup kerajaan Allah itu terbentuk dari kebiasaan dan disiplin rohani kita setiap hari. Jadi memang kehidupan kita ini harus dibiasakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap hari kita ya tentang apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu akan membentuk kehidupan kita. Seperti saya pernah juga menyampaikan bahwa seberapa banyak pengetahuan yang kita terima, maka itu yang akan membentuk pola pikir kita. Demikian juga dengan gaya hidup kita, ya. Jadi gaya hidup kita ini terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, ya. Tentang kita bagaimana kita mendisiplin rohani kita, ya. Kita berdoa setiap hari, kita membaca firman setiap hari, kita melakukan kebaikan demi kebaikan setiap hari. Nah, itu yang dirindukan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana jadi kita berbicara, jadi apa dan bagaimana gaya hidup kerajaan Allah itu? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Ya. Bisa baca Bapak Ibu Saudara? Di sini bisa baca, bisa lihat ya. Oke, saya akan berikan aba-aba kita baca bersama-sama. 2, 3. Tidak seorang yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan. Limpah-limpah, puji Tuhan. Jadi apa Bapak Ibu Saudara gaya hidup kerajaan Allah yang harus menjadi budaya atau menjadi kebiasaan hidup kita sehingga setiap hari kita hidup di dalam gaya hidup itu. Nah Bapak Ibu Saudara di sini dikatakan adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu, pada saat jemaat mula-mula dikatakan bahwa mereka selalu berkumpul. Ya, mereka selalu berkumpul dan dikatakan mereka sehati dan sejiwa. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Jadi pertama, ya, gaya hidup kerajaan Allah yang harus kita tampilkan di dalam kehidupan kita setiap hari adalah hidup di dalam kesatuan. Amin.
Karena ini juga yang menjadi doa Yesus. Dia berkata agar supaya mereka menjadi satu. Seperti aku dan Bapa satu. Ini kerinduan Tuhan dan biarlah ini juga yang menjadi kerinduan setiap kita. Jemaat GPKDI Rumah Berkat. Amin. Jadi hidup dalam kesatuan. Karena di dalam kitab firman Tuhan tadi katakan bahwa Kisah Rasul 4 ayat 32 katakan tadi. Bahwa adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sepikir. Sejiwa ya. Sehati dan sejiwa. Jiwa berbicara tentang pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi di dalam kehidupan setiap orang percaya kepada Tuhan. Setiap umat Tuhan. Kita harus sehati dan sejiwa. Sehingga menciptakan kesatuan itu di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Saudara mau sehati sejiwa? Sehati sejiwa membuat sebuah kekuatan dari sebuah gereja lokal. Amin. Sehati dan sejiwa membuat keluarga-keluarga menjadi kuat dan sehat. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau hubungan pasangan suami istri ya tidak ada kesehatian, sudah tidak sehati sejiwa, wah itu kesatuan itu enggak akan nampak baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ada banyak orang ya suami istri atau dalam kehidupan keluarga. Kelihatan mereka, waduh mereka bisa ngumpul ya. Mereka bisa ngumpul. Tetapi mereka tidak sehati, tidak sejiwa. Yang diinginkan oleh Tuhan dalam pertemuan harus sehati sejiwa. Di dalam kehidupan rumah tangga harus sehati sejiwa. Ya. Baru kita menikmati kesatuan yang diinginkan oleh Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita berjemaat. Seperti jemaat mula-mula. Mereka sehati sejiwa. Sehingga di dalam kesehatian mereka sejiwa. Itu dinyatakan atau kita dapat melihat bahwa mereka sehati sejiwa. Dengan ketulusan hati mereka dari raut wajah mereka. Wah, demikian juga saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, di sini juga ya kita boleh saja ngumpul, baik, ngumpul, luar biasa. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita ini sudah sehati sejiwa gitu kan? Karena saya katakan bahwa kalau orang sehati sejiwa dengan tulus hati, harus diekspresikan dengan sebuah kegembiraan. Ya, saudara gembira pagi hari ini? Karena ini firman Tuhan berkata seperti itu. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan ini ya. Oh, sehati sejiwa. Yang diekspresikan melalui kebahagiaan. Ya, di sini dikatakan Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, dengan sehati, diulang lagi di sini. Dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kita setiap hari kumpul di bait Allah. Berapa kali dalam sebulan? 4 kali? 5 kali? Kadang ya. Atau setiap hari? Enggak ada yang setiap hari ya. Dulu saya setiap hari di gereja karena tinggal di sini. Sekarang udah enggak ya. Ini mereka berkumpul, masalahnya mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam gereja. Nah inilah ya, perhatikan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Wow, katakan makan dengan gembira. Haleluya, makan dengan gembira bagaimana Bapak Ibu Saudara di rumah? Makan dengan gembira dengan pasangan atau bagaimana datang ke gereja? Datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, datang dengan gembira atau dengan paksa gitu, dengan hati yang terpaksa membuat wajah tidak berseri-seri. Tapi saya bisa tahu ini, kalau saya bisa cek semua ya, haleluya. Jadi hati yang gembira,
Jadi jangan sampai kita tidak bergembira. Amin. Nah, bagaimana supaya kita gembira? Ini hati itu harus tulus. Ya. Jadi dengan sehati ayo kita ciptakan kesehatian. Baik di rumah, di gereja. Sesama saudara seiman kita. Karena ini yang dirindukan oleh Tuhan. Ya. Nah kita lihat bagaimana aktivitas jemaat mula-mula ya pada waktu itu. Mereka bertemu setiap hari di bait Allah. Sementara kita pada saat-saat ini bertemu seminggu sekali. Itu pun kalau dalam kondisi orang bilang longgar atau apa itu. Aman dari virus. Yang penting boleh bertemu tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi kita lihat mereka bertemu setiap hari di bait Allah. Dan mereka selalu berkumpul di rumah secara bergilir. Luar biasa. Nah kerinduan kita bagaimana? Sudah offline gak ikut, online pun tak nongol. Betul ya? Betul apa botol? Iya kan? Tapi di sini mah enggak ya, jemaat Rumah Berkat luar biasa. Ya, ini pujian, kalau ada yang tidak melakukannya harus bertobat. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, apa aktivitas mereka yang lakukan saat bertemu Bapak Ibu Saudara? Ya, dikatakan di sini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kita lihat tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka sehati sejiwa. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi ketika percaya kepada Tuhan berarti harus ada pembelajaran. Mereka tekun. Kita mau belajar firman apa? Kita lebih senang belajar firman atau belajar berita? Oh, belajar berita, nonton berita. Lebih, kalau kita belajar firman cepat ngantuk katanya. Ya. Kalau datang ke gereja dengar firman Tuhan. Waduh pokoknya baru 5 menit, 10 menit udah mulai. Ya, udah mulai ya ngantuknya udah mulai datang ya, menerpa hidupnya. Nah ini bertekun dalam pengajaran rasul dan mereka saling bersekutu dan makan bersama dan berdoa. Dan biarlah ini juga menjadi sebuah aktivitas kita ya. Di dalam setiap kehidupan kita berjemaat, biarlah ini menjadi satu kerinduan kita dan kalau belum terjadi, firman Tuhan bilang kita harus berusaha. Ini harus diperjuangkan. Memang tidak mudah untuk belajar, tetapi butuh perjuangan. Kita harus berjuang. Saling bersekutu dengan yang lain. Wah itu butuh perjuangan juga. Kalau nggak sehati, wah untuk menciptakan kesehatian itu butuh perjuangan, ya. Butuh kita itu harus orang bilang itu apa ya? Harus legowo. Terkadang kita harus rela untuk menerima kesalahan sekalipun kita nggak salah gitu ya. Sekalipun kita tidak salah tapi ya kita rela demi kesatuan, ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan kita lihat tujuan aktivitas itu berkumpul dalam pertemuan besar. Seperti pada hari-hari ini kita bertemu ya dalam pertemuan besar itu. Untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan pelatihan. Atau memperlengkapi. Kalau istilah kerennya orang kalau berbicara equipping. Wah diperlengkapi gitu ya. Dari pemimpin. Siapa? Yang memperlengkapi kita pemimpin. Nah jemaat Tuhan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Agar supaya mereka memiliki kekuatan, kemampuan untuk melawan atau menyerang musuh-musuh yang datang. Menyerang. Ya, musuh kita siapa? Musuh kita bukan tetangga kita. Musuh kita bukan saudara seiman kita. Ya. Tapi musuh kita melawan kuasa-kuasa. Roh-roh jahat di udara. Ya. Penguasa-penguasa jahat, iblis. Nah kita harus diperlengkapi dengan kebenaran firman. Karena yang bisa mengalahkan kuasa-kuasa si jahat atau kuasa-kuasa iblis yang mempengaruhi pikiran dan hati kita adalah firman. Kalau pikiran dan hati kita dipenuhi oleh firman, saya yakin dan percaya kemenangan menjadi bagian hidup kita. Ya, saudara mau menang? Nah terus berkumpul dalam kelompok kecil di rumah-rumah secara bergilir.
Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Tujuannya apa? Untuk mempraktekkan firman yang telah didapat bersama saudara-saudara seiman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita juga perlu ada komunitas kecil, kelompok-kelompok kecil. Ya, seperti di tempat kita juga ada kelompok-kelompok kecil. Mari kita tingkatkan kelompok-kelompok kecil ya. Di mana kelompok-kelompok kecil yang ada, di mana di situ kita saling mempraktekkan tentang kebenaran yang sudah kita terima. Kita tunjukkan bahwa kita sudah mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus yang mengubah kehidupan kita. Amin. Sehingga kesatuan tubuh Kristus itu terjadi. Ya. Di dalam kehidupan umat Tuhan terjadi kesatuan yang akan menggoncang dunia. Haleluya. Saudara percaya kalau saudara bersatu bisa menggoncangkan dunia? Haleluya. Jadi kita harus percaya bahwa perkara dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Jadi hidup dalam kesatuan, ya kesatuan dalam ikatan kasih persaudaraan dengan sesama saudara seiman itu harus tercipta. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul, mereka saling membagi berkat gitu ya. Ada yang menjual hartanya katanya untuk membagikan ke orang lain. Nah di sini kita nggak perlu bagi harta, jual harta, ya, karena hartanya masih ada, ya men? Hartanya masih di BCA mungkin, hartanya masih di BNI, hartanya di mana? Atau mungkin di bawah bantal? Karena saya masih temukan pada hari-hari ini ada orang tidak mau nyimpen di bank duitnya, disimpan. Jadi sampai udah hitungan tahunan ada uang-uang receh gitu ya, dikumpulin gitu ya. Tapi dari uang-uang receh itu bisa beli rumah, bisa beli ruko gitu ya. Nah, cuman itu tergantung. Tapi ini kasih persaudaraan, kesatuan dalam ikatan kasih persaudaraan, artinya kita saling memperhatikan, saling peduli dengan yang lain. Supaya kita bisa saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kita bisa saling memberkati sesuai dengan judul GPKDI, Jemaat Rumah Berkat. Ini rumah berkat harus memberkati orang lain. Amin. Haleluya. Dan kesatuan itu tidak membeda-bedakan. Kesetaraan mengenai tingkatan antara tuan dan budak itu terjadi pada jemaat mula-mula. Jadi mereka nggak memisah-misahkan lagi, membatasi atau membangun tembok pemisah antara saya ini bos, kamu ini budak saya. Ya, saya ini tuan, kamu ini budak saya. Saya ini bos, kamu ini karyawan, kita beda. Jadi ada penyekatnya. Tidak. Ya, tidak lagi kita membeda-bedakan suku, ras, suku dari mana? Wah ini suku Sulawesi ini, suku Minahasa, lapisan masyarakat yang terendah atau bagaimana? Wah saya ini suku Batak, wah suku Jawa. Dan di sini sudah dibuktikan bahwa kita tidak membeda-bedakan, amin. Karena di sini kita terdiri dari berbagai macam lapisan, ya masyarakat. Berbagai macam lapisan jemaat Tuhan. Ada yang mungkin pengusaha, ada yang karyawan. Tapi di sini kita sama-sama menikmati berkat Tuhan, sama-sama saling memberkati. Amin. Nah ini yang diinginkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Kristus, di dalam kebersamaan kita membangkitkan dan meneguhkan iman antara satu dengan yang lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang harus menjadi gaya hidup di dalam kehidupan orang percaya, ya, gaya hidup kerajaan Allah yang harus dimiliki, yang harus ditunjukkan, ya, yang harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan setiap orang percaya adalah hidup dalam kuasa besar Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya kuasa yang besar, amin. Yakin bahwa kita punya kuasa yang besar dalam kehidupan kita. Ya, karena dengan keyakinan kita ini akan membentuk sebuah motivasi kita juga untuk melakukan hal yang luar biasa. Kalau kita tidak punya keyakinan yang besar dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa melakukan perkara-perkara besar. Tapi kalau kita memiliki
keyakinan bahwa kita bisa melakukan perkara besar karena kita punya Tuhan Tuhan kita besar, kita memiliki kuasa besar dalam hidup kita, maka yakinlah apa yang kita mau kerjakan itu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul 4 ayat 33 tadi kita sudah baca dan ini kita ulangi lagi, dikatakan bahwa dan dengan kuasa besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu Saudara, rasul-rasul ini mereka memiliki kuasa yang besar dan mereka hidup dalam kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang luar biasa karena mereka percaya bahwa mereka melakukannya bukan karena kuat mereka, bukan karena mereka bisa, tetapi karena kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Amin. Demikian juga dengan kehidupan kita. Yakinkan, percayalah dalam kehidupan kita bahwa setiap hari kita memiliki kasih karunia Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Ya, kasih karunia Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Itu berbicara tentang kemampuan, berbicara tentang kuasa besar yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena kita dipanggil oleh Tuhan, sebagaimana Paulus dipanggil oleh Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat, kita juga dipanggil oleh Tuhan. Ya, Tuhan memilih kita untuk hidup di dalam Dia. Ya, hidup di dalam Dia, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan percayalah bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kita mengalami perkara-perkara besar. Karena firman Tuhan juga dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dikatakan apa di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8? Bahwa kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai seluruh bumi. Apabila Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kuasa, coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Jadi kita percaya kepada Tuhan, maka kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara percaya bahwa saudara punya Roh Kudus? Kalau kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita bisa berkata bahwa kita punya kuasa besar. Sebagaimana apa yang dialami oleh Paulus. Dia memiliki kuasa besar untuk bersaksi tentang Tuhan. Ya, bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kita juga kalau kuasa Tuhan atas hidup kita, percayalah bahwa kita bisa mengalami perkara-perkara besar. Karena segala sesuatu yang telah difirmankan, dinyatakan dan yang ditulis dalam Alkitab tentang kuasa supranatural atau mujizat, berkat atau pengurapan dan sebagainya akan senantiasa dinyatakan sampai hari ini dalam hidup kita. Percayalah bahwa itu yang terjadi di zaman gereja mula-mula saat ini juga bisa terjadi dan masih bisa terjadi. Amin. Jadi kita bisa melihat kuasa yang besar. Perkara besar terjadi, ya. Bukan hanya pada zaman gereja mula-mula atau jemaat mula-mula, tapi pada hari-hari ini juga kita masih bisa mengalami kalau kita yakin akan kuasa Allah, ya. Kalau kita yakin bahwa di dalam kehidupan kita ini kita diperlengkapi dengan kasih karunia Allah, ya. Kuasa Roh Kudus akan memperlengkapi kita di dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kita. Jadi kita tidak perlu sombong, ya. Oh, saya sehat hari ini. Enggak. Oh, banyak orang yang sudah terpapar dengan virus, tapi saya tidak. Wah, bangganya. Enggak bisa kita bangga dengan kehidupan karena kita sehat, karena kita kuat. Tidak bisa. Kita bangga karena kita punya Yesus Kristus Tuhan atas hidup kita. Amin. Karena semua hanya karena anugerah Tuhan.
Semua karena kasih karunia Tuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari. Hal yang ketiga, kita harus hidup. Gaya hidup kerajaan Allah yang harus terus ya dibudayakan. Yang menjadi budaya, menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Hidup yang memiliki keberanian untuk bersaksi. Ya. Hidup yang berani bersaksi. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 4 ayat 33 tadi, bahwa dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah Bapak Ibu Saudara, itu kita juga harus melakukan ya tugas dan tanggung jawab ini. Karena untuk menjadi saksi bukan hanya tugas rasul-rasul. Ketika rasul-rasul menyampaikan tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan umat manusia, maka setiap orang yang mendengar itu, setiap orang yang memberi diri mereka dibaptis dan percaya kepada Yesus, mereka juga harus menjadi saksi Tuhan. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Kita juga semua untuk menjadi saksi itu bukan cuma tugas gembala sidang, bukan cuma tugas para pemimpin yang ada di sini, tapi jadi saksi itu adalah tugas semua orang percaya. Amin. Jadi menjadi saksi itu adalah tugas semua orang percaya. Cuman yang terjadi pada hari-hari ini banyak orang tidak berani bersaksi. Kenapa mereka tidak berani bersaksi dalam kehidupan mereka? Sementara yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut, semua orang percaya harus menjadi saksi. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir bahwa menjadi saksi hanya dari, kita harus sekolah Alkitab dulu, ya. Kemudian kita lulus sekolah teologi, kemudian kita pergi bersaksi. Enggak. Ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, mengetahui tentang siapa Yesus itu, maka kita juga punya kewajiban untuk bersaksi tentang siapa Yesus itu. Karena kita bersaksi, kalau kita berbicara tentang kesaksian dengan kehidupan kita, itu kita berbicara tentang bagaimana kita mengalami pengalaman pribadi kita dengan Kristus. Ya. Karena seorang yang menjadi saksi di dalam sebuah perkara, dia itu harus saksi yang hadir, saksi yang mengetahui, saksi yang mengalami sebuah perkara itu. Demikian juga dengan kehidupan kita, kita mau bersaksi tentang Kristus. Kalau kita tidak punya pengalaman dengan Kristus, apa yang mau disaksikan? Oleh karena itu mari kita harus mengalami perjumpaan ilahi dan perhatikan bahwa bagaimana Kristus mengubah kehidupan kita. Ya, yang dulunya jauh dari Tuhan, sekarang didekatkan dengan Tuhan. Sekarang kita terus dekat. Ya. Karena itu kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita perlu membangun hubungan intim dengan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Ya. Lewat apa? Lewat doa, lewat membaca firman, lewat membaca renungan. Ya, setiap hari mungkin saya percaya bahwa setiap hari jemaat Tuhan di tempat ini menerima renungan firman Tuhan bukan hanya dari gembala sidang. Mungkin ada banyak sumber-sumber yang lain yang mengirimkan renungan. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara punya inisiatif sendiri, buka channel TV ya, atau lihat YouTube. Di situ ada banyak khotbah-khotbah, renungan-renungan. Dengan tujuan apa? Untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus memiliki pengenalan yang benar melalui firman Allah. Jadi kalau kita memiliki pengenalan yang benar terhadap Kristus melalui kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita, baik dari perkataan kita, tutur kata kita, dari perilaku kita, itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang akan melihat, wow, luar biasa. Orang ini tidak seperti yang lain. Ya, ini orang ini luar biasa. Ada banyak kesempatan untuk korupsi. Tetapi dia tidak mau. Kenapa? Selidik punya selidik. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Rajin baca firman Tuhan.
dan dia tidak mau dekat dengan kejahatan. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Sekalipun dia tidak mendapatkan harta dunia, tetapi dia mendapatkan harta sorgawi. Amin. Karena firman Tuhan juga berkata, untuk apa kita mendapatkan seluruh dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita, kehilangan keselamatan kita. Ya, yang penting kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang dirindukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Hal yang keempat, ya. Jadi hal yang keempat, hidup tekun dalam pengajaran. Nah, ini penting. Menjadi penting di dalam kehidupan kita tentang hidup tekun dalam pengajaran, karena ada banyak orang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini mereka banyak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang melenceng dari Injil. Yang menggampangkan, oh yang penting selamat, udah. Enggak ke gereja enggak apa-apa, ya kan? Enggak bersekutu enggak apa-apa, enggak doa enggak apa-apa. Yang penting, wah saya percaya kepada Tuhan. Tuhan punya anugerah yang besar di dalam hidupnya. Enggak. Makanya Bapak Ibu Saudara, nah Kisah Rasul 2 ayat 42 dia katakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini siapa yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ini dan dalam persekutuan? Ini adalah orang-orang yang baru diselamatkan. Orang-orang yang baru dimenangkan. Dan tentu yang ada juga itu yang berkumpul bukan hanya orang-orang baru. Yang memenangkan mereka itu hidup di dalam persekutuan. Jadi berbicara tentang orang, entah orang lama, entah orang baru. Harus tetap bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Luar biasa. Jadi kehidupan kita juga sebagai gereja Tuhan, kalau kita rindu untuk melihat perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita, ya, mari miliki gaya hidup kerajaan Allah ini. Gaya hidup kerajaan Allah. Ya. Yang keempat ini hidup tekun dalam pengajaran. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oh Pak David, tua ini. Berapa banyak yang udah di atas 90 tahun? Oh, ada yang di atas 90 tahun? Oh, di atas 80 tahun? Ada? Oh semua berarti masih muda semua ya. Enggak ada loh di atas 80 tahun. Karena yang tua itu adalah di atas 80 tahun. Atau kita turunin di atas 70 tahun. Bapak Ibu Saudara. Jadi soal belajar, pembelajaran. Belajar itu seumur hidup. Ya. Belajar seumur hidup. Pernah dengar istilahnya? Belajar itu seumur hidup. Jadi jangan berkata saya sudah tua, maaf sampai sini saja saya nggak perlu belajar. Kita tetap harus belajar. Makanya kita perlu berjuang. Hidup ini harus hidup dalam perjuangan. Kita harus berjuang. Ya. Kalau kita tidak berjuang, maka kita akan dikalahkan oleh kuasa-kuasa lain. Ya, kita akan dikalahkan oleh kuasa si jahat. Kita memiliki kuasa yang luar biasa, kuasa dari Tuhan. Ketika kita belajar, kita diperlengkapi, maka kekuatan daripada firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, Bapak Ibu Saudara? Nah, ini hidup rohani kita harus bertumbuh, itu alasannya. Mengapa sih kita harus capek-capek datang beribadah, capek-capek mau ngumpul. Kalau dulu kita mengumpul setiap minggu ya, secara offline. Sekarang secara online, enggak masalah. Dikatakan di dalam firman, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Itu dulu kita terus membuat kita rajin, membuat kita kuat. Demikian juga sekarang, kalau nggak bisa berkumpul secara offline, ada online, harus juga kita berkumpul. Ya. Kalau nggak ngumpul, dari mana kekuatan kita, bagaimana kita bertumbuh? Bertumbuh itu harus diusahakan, harus diperjuangkan. Ya, kita bertumbuh,
Ya kenapa? Karena baca firman Tuhan itu berjuang untuk melawan mata yang mulai lemah, merem gitu kan. Orang kan, kalau baca firman Tuhan kok cepet tidur ya. Kalau baca majalah, koran kok melek aja. Ya. Tapi kalau baca firman cepat tidur. Jadi akhirnya firman Tuhan jadi obat tidur. Tapi di sini dan di sana semua sama. Ya. Maksudnya kita harus berjuang. Kalau kita baca firman Tuhan terus mulai ngantuk, berjuang, lawan ngantuk kita. Amin. Karena kita mau bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Dan kenapa kita memang harus bertekun dalam pengajaran? Kalau di sini juga firman Tuhan diajarkan, kita ada waktu lalu juga pemuritan didengung-dengungkan. Tapi terkadang ditawarkan kepada jemaat, ada juga yang kurang respon. Tapi saya yakin dan percaya, hari-hari ini kita harus respon dengan firman Tuhan. Amin. Karena menjadi saksi Kristus yang baik dan efektif itu ketika kita belajar, mengerti kebenaran firman. Baru kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif melalui kehidupan pribadi kita. Jadi keseluruhan hidup kita berbicara tentang kesaksian. Jadi orang percaya membutuhkan pengajaran dan pendampingan. Makanya perlu Bapak Gembala dengung-dengungkan, entah itu orang Kristen baru atau orang Kristen lama, kita semua harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan memang ini yang penting, gereja terus memberikan pengajaran kepada jemaat. Kenapa? Kalau gereja Tuhan sudah berhenti memberikan pengajaran kepada jemaat, ini yang akan repot nanti ya. Oleh karena itu GPKD JRB bersyukur karena dari Bapak Gembala terus mendengunkan belajar dan belajar ya. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa pengajaran, firman Tuhan katakan tanpa pengajaran anak-anak kita akan dilupakan Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-6 ya. Dikatakan dalam Hosea pasalnya yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita bisa mengenal Allah karena kita mau belajar. Ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi kalau kita melupakan pengajaran, dalam arti kata kita tidak mau belajar, tidak mau bertekun dalam pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, sama saja kita sedang melupakan anak-anak kita. Kenapa? Tidak ada pengajaran firman Tuhan. Akan kehilangan firman Tuhan itu akan hilang dan keturunan kita tidak akan mendapatkan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan yang disampaikan di gereja ya, oleh gembala sidang, oleh para pemimpin, oleh para pembicara tentang kebenaran firman Tuhan disampaikan agar supaya jemaat Tuhan ya, kita semua mengenal Tuhan dan kita bisa mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Karena kalau enggak, kalau kita sampai melupakan firman Tuhan katanya, sama dengan melupakan Tuhan kan. Kalau kita sudah melupakan Tuhan, melupakan firman, Tuhan akan melupakan anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ikuti cara hidup gereja mula-mula. Karena ini yang patut dicontoh dan diteladani. Tekun dalam pengajaran membawa keimanan mereka sebagai orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran palsu. Jadi penting ya, ingat. Jadi kita ada pengajaran, kita kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu ya. Dan jadi dengan kita mau belajar seperti gereja mula-mula, maka kita menjadi kuat ya. Jadi kuat dalam pengajaran membawa kita banyak menerima janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau menerima janji Tuhan dalam hidup saudara? Mau lihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi ya. Mari kita mau kuat dalam pengajaran firman. Karena kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mempraktekannya, maka Tuhan menunjukkan janji-janjinya itu dalam kehidupan kita ya. Janji-janji Tuhan terdapat di dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara. Ya, dan itu adalah firman Tuhan dan manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca firman Tuhan itu tak terhingga. Baca firman Tuhan, ada berkat lagi. Baca firman Tuhan, kemarin saya udah baca. Kok sekarang ada lagi yang lain? Ternyata firman Tuhan ini kaya raya ya. Ternyata maknanya itu berlimpah ruah. Ya, karena firman Tuhan itu
bermanfaat untuk mengajar kita. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengubah kehidupan kita, ya, berdampak bagi perubahan kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya bahwa Alkitab adalah otoritas yang tertinggi dan sumber kebenaran yang sejati. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara mau cari kebenaran yang sejati, saudara tidak perlu kemana-mana. Cari firman Tuhan, cari kebenaran yang sejati ada di dalamnya. Dan kebenaran sejati itu adalah Yesus sendiri. Ketika kita mengenal Yesus, maka kita mengenal kebenaran itu sendiri. Dia adalah pribadi yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari, miliki hidup yang tekun dalam pengajaran akan menjadikan saudara iman kita semakin kuat, meyakinkan kita akan keselamatan. Jadi yakin, jangan sampai kita nggak yakin dengan keselamatan kita. Tapi kalau kita kuat di dalam pengajaran, kita tahu, maka iman kita semakin kuat, yakin dalam keselamatan, dan memberikan keyakinan atas setiap doa kita. Setiap apa yang kita doakan yakin terjadi. Kita doakan, pasti Tuhan lakukan. Pasti Tuhan akan jawab apa yang menjadi kerinduan kita, karena doa itu adalah nafas kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Apa yang kita rindukan kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan menghendaki, Dia lakukan, Dia berikan kepada kita. Amin. Oleh karena itu mari kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab, karena Allah tidak berubah. Dan Alkitab tetap relevan atau berguna secara langsung bagi kita pada masa kini. Kalau masa lalu itu sesuatu yang luar biasa dampaknya, dan sekarang ini juga masih dampaknya masih luar biasa. Oleh karena itu kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab. Karena begitu banyak pengajaran yang salah dan sesat Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab memberi kita tongkat pengukur yang dapat dipakai untuk membedakan yang benar dan yang salah. Mempelajari Alkitab seperti kita mencari sumber mata air. Semakin kita gali, semakin kita mendapatkan ya, sumber yang terus menerus memberikan yang baru dan yang baru. Seperti saya katakan tadi kan, baca firman, waduh kok ini ternyata luar biasa, memang dahsyat. Saudara mau mengalaminya? Saudara mau mengalami perkara dahsyat melalui kebenaran firman Tuhan? Amin, puji Tuhan. Mari kita alami perkara-perkara besar dalam hidup kita. Jadikan gaya hidup kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita setiap hari dilihat orang. Karena kita hidup di dalam gaya hidup kerajaan Allah. Ingat, gaya hidup kerajaan Allah yaitu kita hidup di dalam kesatuan. Ya. Gaya hidup kerajaan Allah di mana kita mengalami, kita hidup di dalam kuasa besar Tuhan. Gaya hidup kerajaan Allah di mana kita mengalami sebuah keberanian untuk menjadi saksi Tuhan yang ajaib. Ya. Di mana kita berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Dan ingat, gaya hidup kerajaan Allah yang terus ada di dalam kehidupan kita, teruslah bertekun untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ingat, belajar seumur hidup. Maka kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Haleluya, kita tundukkan kepala. Tim musik bisa masuk, tim musik. Haleluya, mari kita bangkit berdiri semua. Coba kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan kita sudah dengarkan. Haleluya. Jesus Christ. Terima kasih, jadikan kami satu. Haleluya, Jesus. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru. Saya serahkan kepada Bapak kembali. Agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar Kau
Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sungguh benar bahwa kerinduan Tuhan membangun kerajaan Allah bukan hanya sekedar kerinduan. Setiap kerajaan mempunyai budaya masing-masing. Setiap negara punya budaya masing-masing. Punya gaya hidup masing-masing. Kita sebagai anggota kerajaan Allah adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mempunyai gaya hidup. Gaya hidup bukan sama dengan dunia, tetapi gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah memiliki kesatuan. Orang yang ada di dalam kerajaan Allah adalah orang yang mempunyai, orang yang punya kuasa-kuasa besar. Hidup dalam kuasa besar Tuhan. Sehingga apa yang dialami, dia mampu melewati karena ada Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Tekanan, masalah apapun, dia adalah orang-orang yang dalam peliharaan Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa yang besar, maka dia akan memampukan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib itu akan memampukan kita karena dia memiliki kuasa yang besar itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita berani bersaksi. Saksikan tentang kuasa Tuhan yang besar itu. Dan bahkan kesatuan ketika ada teman-teman kita bersaksi, kita bersatu di dalam doa kita. Supaya apa? Supaya mereka berhasil membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Penting untuk kita belajar. Karena belajar adalah yang menjadi dasar segala sesuatu yang kita ketahui. Mari milikilah gaya hidup ini. Berjuanglah untuk memiliki gaya hidup ini. Haleluya Yesus. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita bersatu, bangun gaya hidup kerajaan Allah. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kami rindu Tuhan, bahwa Engkau membangun kehidupan kami. Kami mulai dari kami Tuhan. Sekelompok yang kecil ini Tuhan, dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain. Kami rindu bahwa kami menggenapi janji-janji-Mu. Kami menggenapi kebenaran firman-Mu. Agar kami memiliki gaya hidup kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau menyelamatkan kami bukan hanya sekedar untuk mengisi bangku-bangku gereja,
bukan untuk memenuhi gereja-gereja yang ada, tetapi Engkau ingin membangun hidup keimanan kami serupa seperti Engkau Tuhan. Itulah sebabnya bawa kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki gaya hidup kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersama-sama mengedahkan tangan di hadapan-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu. Kami butuh penghiburan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran ini. Dan ini menjadi gaya hidup kami Tuhan. Terus semakin hari, semakin Kau ubah kami. Semakin Kau bentuk kami menyerupai Engkau Tuhan. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Itulah sebabnya kami butuh kekuatan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, dengan mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan saudara, yaitu berkat-berkat secara rohani. Saudara akan mengalami hal-hal rohani yang semakin hari semakin terus Tuhan singkapkan. Semakin hari semakin dibawa dalam keserupaan dengan Tuhan. Semakin hari punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat lewat rohani saudara. Hubungan yang intim dengan Tuhan semakin terjadi dalam kehidupan saudara. Bahkan penggenapan firman Tuhan terjadi dalam hidup rohani saudara. Pengalaman bersama dengan Tuhan yang dahsyat terjadi. Terimalah juga berkat-berkat secara jasmani, damai dan sejahtera Tuhan membungkus kehidupan saudara, membungkus pekerjaan saudara, membungkus seluruh kehidupan saudara, keluarga saudara, sehingga damai dan sejahtera Tuhan membawa kehidupan saudara tidak mudah mengalami ketakutan, tidak mudah mengalami kekhawatiran, karena ada damai dan sejahtera Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan tinggal dalam kehidupan saudara. Bahkan kesehatan Tuhan melingkupi hidup saudara. Dijauhkan dari segala bahaya, sakit penyakit, virus yang berbahaya. Entahkah virus baru dan lain sebagainya. Tuhan menjaga kehidupan saudara. Dijauhkan dari segala maut yang ingin menggapai kehidupan saudara. Terimalah berkat kesehatan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bahkan terima juga berkat-berkat ekonomi. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pendidikanmu, masa depanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Sampai berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dalam kehidupan saudara. Sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dan bawalah berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu buat duduk kembali. Ada satu pengumuman, minggu ini akan diadakan 2 kali persembahan. Dan seperti biasanya persembahan yang kedua adalah untuk pembangunan di daerah-daerah, membantu pembangunan gereja yang ada di daerah-daerah. Jadi Bapak Ibu nanti di depan akan tersedia 2 kantong persembahan. Terima kasih, saya undang kembali buat bangkit berdiri, kita akan mendoakan